Baiklah, Bapak, Ibu, undangan jamaah sekalian, sambutan dan ucapan terima kasih dari wakil keluarga yang akan disampaikan oleh istri almarhum kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Tintin Surtini SH MHMKN, kami persilakan. Terima kasih untuk semuanya, para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Amma ba'du. Yang kami hormatin Bapak Ustadz Ishak, yang kami hormatin Profesor Dr. Haji Ahmad Tibraya MA, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta Bapak Ibu para jamaah takziah yang insya Allah selalu dirahmatin Allah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Sang Mulia Pencipta atas segala karunia, rahmat, serta nikmatnya hingga saat ini berkat izin Allah, jualah maka kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan apapun. Mengingat bangsa kita tercinta Indonesia masih dalam masa pandemi COVID-19. Acara ini diselenggarakan secara offline dan online berdasarkan anjuran pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Salawat dan teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, kami selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir dan memberikan doa dalam acara tahlilan 40 hari meninggalnya almarhum Yunus bin Kurdi. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua dengan pahala yang berlimpah. Kami pun berharap bahwa almarhum dilapangkan kuburnya, diampunin segala dosa-dosanya, serta ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwafuna ujurakum yauma qiyamah faman juhiya aninar wa udkhila jannata faqad fa ajza fauzat aslima wa mat hayatudun wa illa mata'u juhur. Kita sebagai makhluk yang bernyawa tentu saja akan menemui ajal masing-masing, sebab kematian adalah kepastian, rahasia sang ilahi, dan tentu saja menjadi hal yang pasti akan menemui setiap yang hidup termasuk manusia. Hanya mengenai waktu, caranya, hanya Allah yang Maha Kuasa yang mengetahuinya. Oleh karena itu pula hendaknya
kita selalu berbuat kebaikan dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada acara ini pula kami selaku keluarga yang sebelum meninggal, 2 hari sebelum meninggal, dia pesan dan bilang kepada saya tuh pengen ngumpulin teman-teman dari kantor. Kapan ya Nek? Ke saya manggil nenek karena saya manggil kakek. Untuk apa saya lakukan hal itu? Kita menyadarin bahwa 2 anak ini adalah titipan yang sangat luar biasa. Permata hati, berlian yang tidak terhingga. Sehingga dalam beliau pensiun, dia dari pagi menyiapkan sekolah, antar jemput sekolah. Beliaulah yang mengantar dari sejak lahir, gantian dengan saya. Itulah ibadah yang tidak terhingga, amalan yang tidak dinikmatin oleh semua orang. Tapi alhamdulillah, saya berdua diberikan suatu amanah di usia saya sekarang 67, sebentar lagi. Harus merawat, melanjutkan 2 anak ini. Karena udah menganggap saya sebagai ibunya, kakek sebagai ayahnya. Tapi tetap saya lakukan nenek kakek untuk memahami yang nanti suatu saat udah dewasa dia mengerti yang sebenarnya. Kami atas nama keluarga bisa membalas kebaikan ibu bapak yang telah memberikan support, semangat, baik materi, moral, yang telah disampaikan dan telah kami terima, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganti yang berlipat, dan sesuai amanat almarhum juga. Apa yang diterima nanti Nek, itu uang sedekahkan atas nama kakek. Ya Kak. Dan kakek masih pesan, 1 kali lagi nanti kalau arisan tetap kita harus berangkatin lagi umroh orang-orang kantor. Udah berkali-kali dia berangkat, baik kantor dari perhubungan, dari kantor saya, dari masjid di Duren Sawit, di Pondok Kelapa ya Bu ya, gitu. Itu selalu berikan umroh, haji setiap tahun. Saudara-saudara kita semuanya, satu yang pesan kakek, semuanya harus akur, harus kompak, silaturahmi dijaga semuanya. Karena silaturahmi itu merupakan suatu ibadah. Untuk saya pun, dengan kehilangan kakek, udah pincang sebelah, tapi saya tetap semangat. Saya harus bisa mengantarkan 2 cucu ini yang sangat kehilangan. Dia mau tinggal dulu di rumah di sini, merasa ada kakek. Kalau pulang ke apartemen, aku sepi, aku sedih. Jadi beberapa hari ini tuh dia di sini, sekolah dari sini. Inilah yang merawat sejak lahir sampai tutup mata terakhir. Beliau masih dipegang erat oleh kakeknya. Insya Allah amanat-amanat almarhum akan kita selesaikan. Dan kemarin juga saya dari Pak Mul ada pesan dari temannya Pak Dahlan untuk minta dibantu berobat di daerah Jawa Tengah. Saya Pak Mul, saya akan laksanakan. Karena amanat itu
dilakukan oleh yang orang masih hidup. Jadi itulah perjalanan singkat. Kalau dengan saya 45 tahun hidup bersama. Saya 12 Februari itu adalah kerja saya 50 tahun persis tahun ini ditinggal dahulu. Tapi saya memang beda, perbedaan ada usia dengan kakek itu lumayan jauh gitu ya. Tapi saya selalu mengikuti dan saya selalu mengalah untuk baik. Dua manusia yang berbeda suku, berlainan dari keluarga masing-masing itu tidak sama. Saya selalu mengikuti apa yang dimauin karena menurut ajaran Islam pun bahwa istri harus menurut kepada suami. Selama 45 tahun berumah tangga, setiap lebaran pulangnya ke rumah kakek di Jawa Tengah di Pati. Tapi saya tidak sesalkan, itu mungkin ada hikmah yang harus kita dibelokkan selalu. Jadi saya pulang ke kampung saya itu, kalau sudah selesai semua, dan saya juga jarang ketemu dengan saudara-saudara karena saudara saya semua kumpul di rumah saya. Saya tidak, saya datang, saudara saya udah pada pulang, tapi komunikasi per telepon. Itulah kita perjalanannya dengan Pak Yunus. Saya ketemunya juga tanpa sengaja, dan kenapa saya dapatkan jodoh beliau yang menurut saya terbaik. Karena kalau saya tidak mendapatkan beliau, saya tidak akan seperti ini. Di dalam akhir hidup saya ini mungkin suratan takdir. Saya dulu dengan Adam Damiri, tapi ternyata Allah diberikan petunjuk. Jangan, karena saya tidak akan bisa melanjutkan cita-cita saya sesuai dengan amanah dari orang tua saya. Bagaimanapun harus sekolah kemanapun, dapat ilmu berapapun, dari manapun akan bermanfaat. Dan alhamdulillah, saya masih diberikan suatu kesempatan untuk mengajar, untuk memberikan satu saksi-saksi ahli, dan saya harus sekarang membimbing, melanjutkan dua cucu saya yang udah saya anggap ini adalah anak saya, karena selalu aku anak nenek, tidak mau dikatakan itu. Tapi ayahnya ada, manggil ke ayahnya oleh saya, itu Papa Adi. Ya, saya juga anak Papa Adi, tapi saya juga anak kakek dan nenek. Itulah sekilas perjalanan kehidupan manusia yang akhirnya kita tercatat takdir. Tapi takdir kita juga harus berusaha. Kalau kita tidak ada usaha, kita juga tidak akan bisa seperti ini. Kita berusaha, yaitulah Allah telah memberikan suatu petunjuk. Di akhir tua saya ini diberikan suatu kenikmatan, masih diberikan kesempatan untuk merawat anak. Mungkin inilah jodoh saya yang dipisahkan oleh maut. Dan saya pun di dalam prinsip kehidupan saya, cukup, tidak akan saya menikah lagi, tidak akan apa, biarpun saya sampaikan Pak Mul, saya heran, kok ada yang saya mau dilamar seperti ini Pak Mul, tapi saya tolak dengan baik, karena saya punya kewajiban untuk membesarkan dua cucu saya. Itu aja.
saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, teman-teman suami saya, dan teman-teman saya yang ngikutin virtual. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Semoga kita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.